Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat sekalian, kemarin kita masih berbicara tentang jika apa yang dijanjikan Allah belum terjadi. Jangan sampai hal ini kemudian membuat kita ragu tentang kebenaran janji Allah. Karena hal itu akan mengakibatkan tumpulnya mata hati kita. Nah, beberapa hal yang sudah kita bicarakan adalah bagaimana cerita Nabi Nuh tentang putranya yang ternyata dikiranya Nabi Nuh putranya itu harusnya masuk dalam kelompok orang yang diselamatkan Allah. Tapi ternyata salah duga karena putranya Nabi Nuh memang keluarganya. Tetapi dijawab oleh Allah bahwa iya dia anakmu tapi dia adalah amal yang ghairu soleh. Itu amal yang tidak baik. Padahal yang dimaksud Ali adalah yang baik. Termasuk Abu Bakar ketika kemudian menyampaikan kepada Nabi ketika perang Badar berdoa sampai selendangnya jatuh. Kemudian menyampaikan kepada Allah, jika umat ini habis maka tidak ada lagi yang menyembahmu ya Allah. Ya, jadi sikap Nabi itu yang kemarin kita ceritakan disebut atau ditanggapi oleh Abu Bakar, Rasulullah sudahlah karena Allah pasti akan menolong. Tetapi kalau menurut syareh, sikap Rasulullah itu lebih melihat kepada tidak melihat apa yang dijanjikan Allah itu dari segi dohir, dalam arti memang tampaknya iya, tapi kan banyak kemungkinan atau yang disebut kemarin syarat dan ketentuan berlaku. Nah sekarang ini syareh mengatakan, bercerita tentang bagaimana kisahnya dengan Sayyidina Umar. Waqad qala alaihi salatu wassalamu li Umaro. Lan teman-teman nus ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam li Umar maring Sayyidina Umar khina qala nalikane ngendika ngucap sapa Umar lahu maring Kanjeng Nabi. Alam tukhbirna apa to ora ngabari panjenengan wis ngabari panjenengan ing kita ana ing sedune kita iku nadkhulu iku manjing kita Makkah ta ing Makkah. Faqala ngendika sapa Kanjeng Nabi lahu maring Umar. Aqultu laka hadzal am apa to ngucap ingsun laka maring sira hadzal ama ing dalem taun iki. Faqala monggo ngucap sapa Umar la beten Kanjeng Nabi. Faqala monggo ngendika sapa Kanjeng Nabi innaka sedene sira Umar iku dakhiluha wong kang manjing Mekah mutawafun balan muteri Mekah, artinya berkeliling Mekah. Jadi ini kisahnya ketika Nabi di kisah Sulh Hudaybiyah itu kan Nabi mau masuk ke Mekah bersama orang-orang para sahabat. Kemudian karena terjadi perdamaian lah dengan kufaru Makkah, Nabi tidak jadi masuk ke Makkah untuk umroh. Disitulah kemudian Sayyidina Umar bertanya kepada Nabi, Nabi, bukankah Allah sudah menjanjikan ke kita bahwa kita akan masuk Mekah? Apa jawab Rasulullah? Memang saya katakan tahun ini. Lalu Umar menjawab, tidak Kanjeng Nabi. Ya, karena kamu pasti akan masuk Mekah. Jadi ketika dikatakan kamu masuk Mekah dan tidak ada kata tahun ini atau besok, berarti bisa saja tahun ini, bisa saja tahun besok. Itu maksudnya. Ini yang termasuk kemarin yang kita sebut kategorinya adalah janji Allah tetapi dengan bizamanin ghairi muayyanin. Waktunya tidak ditentukan. Sehingga kapanpun bisa terjadi termasuk dalam peristiwa Sulh Hudaybiyah yang diceritakan ini. Fasudda yadaka ya akhi. Mongko ngencengono sira yadaka ing tangan ira ya akhi sedulurku ala tasdiki ma wa'adaka Allah ing atase percaya perkara wa'ada kang wis janji sapa Allah ka ing sira ma ing perkara wa'ada kang wis janji ka ing sira sapa Allah
bihi kelawan ma. Wa ya akhi ala tasdiki wa ma wa'adakallah wa husni dhannika bihi lan husnudzon sira bihi kelawan Allah. Wa bi auliyaihi lan kelawan pira-pira waline Allah wala siyama syekhika luweh-luweh wala siyama syekhika luweh-luweh gurumu. Fa iyyaka an tudhmira takdziba. Fa iyyaka mongko wedya sira an tudhmira ing arep yen to menyimpan sira at-takdziba ing nggorohake ora percaya awis syakka utawa kemamangan keraguan. Fayakuna mengko dadi ana apa dalika mengkono tadmiru takdzib dadi iku qadhan nyacat fi basiratika ing dalem mata hati sira. Wa qad yakunan terkadang ana apa mengkono tadmir takdzib idmaru takdzib ana iku sababan dadi sebab fi tamsiha ing dalem menghilangkan basirah. Wa yakunu aidan terkadang ana apa idmaru takdzib ana iku ikhma dan mateni ikhfaan tegese nyamaraken wa itfaan lan mateni linuri sariratika maring cahayane ati sira. Fatarji'a mengko dadi sebabe bali sira min hayatsu cita saing sekirane teka sira. Wa tahdimalan menghancurkan sira kulama ing sakabehane perkara baneta kang wis bangun sira. Jadi pesan dari syareh, kita harus benar-benar kuat meyakini apa yang sudah dijanjikan Allah. Kita harus husnudon kepada Allah. Kita harus yakin dengan janji Allah. Itu yang disampaikan syareh. Lalu dilanjutkan, bukan hanya itu, tapi kita harus juga percaya kepada apa yang disampaikan wali Allah. Apa yang disampaikan gurumu. Ya, nanti kita bahas maksudnya guru seperti apa. Jadi jangan sampai fa'iyyaka an tudhmirat takdzib. Jangan sampai kita di dalam hati itu punya sebenarnya kita itu nggak percaya sama wali Allah, sama guru kita. Kita itu mendustakan guru kita. Itu jangan sampai terjadi. Dalam hati, meskipun itu dalam hati. Mungkin kita tidak menyampaikan tapi dalam hati, paling juga nggak benar, paling juga salah. Itu sama dengan idmarut takdzib. Menyembunyikan pendustaan kita. Kita mendustakan guru kita mendustakan ulama kita, wali Allah, ya. Tapi di dalam hati, di luarnya kita tidak mengatakan itu jangan sampai terjadi. Bahkan, dan ini memang ajaran di dalam tasawuf, bahkan ragu pun tidak boleh, sedikit pun. Ya, awis syak, atau kita menyembunyikan keraguan kita terhadap wali Allah atau guru kita. Karena hal itu bisa membuat hati kita, mata hati kita, basiroh kita itu lenyap. Basiroh kita itu tumpul. Cahaya yang ada di dalam hati kita juga akan padam. Kenapa? Ya karena kita ini nggak percaya sama orang yang sebenarnya harusnya kita percaya. Nah memang kemudian begini, guru dalam pengertian ini tuh guru memang guru dalam pengertian digugu lan ditiru. Maksudnya guru itu orang yang bisa menjadi contoh bagi kita, bukan guru dalam pengertian memberikan pelajaran. Guru yang dimaksud di sini adalah dia secara moral, akhlak itu baik, bisa menjadi contoh. Itulah guru dan memberikan contoh kepada kita. Nah yang namanya manusia, termasuk orang soleh pun, termasuk guru kita pun tentu punya kesalahan. Tetapi bukan berarti kalau dia pernah melakukan kesalahan berarti orang jelek, enggak. Nah disinilah pentingnya hubungan guru murid itu.
Karena kalau murid nggak percaya guru lalu ngapain juga? Wong guru itu yang kita harapkan mengangkat kita ke derajat yang lebih baik. Ini terkait dengan afektif atau guru yang terkait dengan mengangkat derajat moral kita. Bukan soal pengetahuan. Kalau pengetahuan mah kita bisa belajar dari ChatGPT, dari AI, dari Google, bisa semuanya. Tapi guru dalam pengertian mengajarkan moral, mengajarkan akhlak, menjadi karakter yang baik, itulah yang disebut syekh di dalam kitab ini. Makanya misalnya orang kemudian sering mengejar kemampuan kognitif, artinya pengetahuannya, tetapi lupa bahwa salah satu tugas guru adalah membangun karakter siswa. Itu sering dilupakan. Misalnya sekolah-sekolah kemudian dari SD, SMP mengejar satu prestis misalnya dengan promosi anak bapak, kalau sekolah di sini lulus SD itu bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab, matematikanya bagus, IPA bagus. Semua yang dipromosikan itu lebih ke arah kognitif. Padahal ada hal yang lebih penting dari itu apa? Yaitu yang terkait dengan penanaman atau pembentukan karakter. Makanya suatu saat saya pernah ngobrol di satu forum, seorang konsultan pendidikan menyampaikan, dengan metode ini, anak ini akan bisa mencapai begini, bahasa Inggris, bahasa Arab, matematika. Saya tanya, adakah di dalam konsep yang Bapak bangun itu ada yang namanya konsep bahwa ketika kita menggunakan pendidikan ini, anak Anda akan menjadi pemberani, anak Anda akan menjadi dermawan, anak Anda akan menjadi orang patuh kepada orang tua, anak Anda akan menjadi orang patuh kepada agama. Orang tidak pernah berpikir seperti itu, bagian dari penanaman karakter dan itu penting. Bahkan yang tampak sebenarnya seolah-olah itu terkait dengan agama, pada akhirnya berbicara tentang kognitif, pengetahuan. Kalau nanti bapak, ibu, anaknya sekolah di sini, nanti baca Qur'annya baik. Baca Qur'an baik itu juga termasuk kognitif. Psikomotorik, mana ada yang terkait dengan moral? Kenapa kita tidak tonjolkan? Anak bapak kalau belajar di sini, tamat SD, akan menjadi pribadi yang mandiri, berkarakter. Nah, gitu dong pendidikan itu harusnya. Nah, kalau pendidikan itu seperti itu arahnya, tentu tidak mengabaikan terkait dengan kognitif. Maka konsep-konsep di dalam tasawuf itu menjadi penting. Kenapa? Karena di dalam konsep tasawuf itu guru punya satu kewajiban yang melampaui kewajiban orang-orang biasa. Karena itu murid juga harus menjadi orang yang percaya dengan guru. Ya disitulah sebenarnya letaknya. Makanya benar apa yang dikatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari gitu kan. Makanya di pesantren itu yang namanya guru melekat statusnya 24 jam. Bukan hanya ketika di sekolah. Sekolah punya kompetensi sosial, sekolah punya kompetensi personal. Tampak seperti itu, tetapi di luar kelas, di luar sekolah, kumpul-kumpulnya dengan orang-orang yang nggak benar. Begitu lihat muridnya, lah kok guruku di situ, itu sebenarnya nggak baik untuk pendidikan. Pendidikan itu sebagai guru melekat, dia harus punya standar moralitas yang tinggi dibanding orang-orang lain. Disinilah letaknya. Kamu jangan pernah ragu dengan gurumu. Karena guru dalam konsep ini memang orang yang punya standar moral yang melampaui orang-orang lain atau punya standar lebih tinggi dari orang-orang yang lain. Oke. Nah, kalau kita ini sudah mulai meragukan guru, apa yang terjadi? Ibarat orang pergi, itu disebutkan kita itu mencapai tempat di mana kita tadi berangkat. Kalau kita berangkatnya dari sarang, terus kamu nyampe mana? Nyampe sarang lagi.
Itu sama dengan selama bertahun-tahun, sekian tahun kita belajar, itu habaan manthura, nggak ada manfaatnya, nggak ada atharnya, nggak ada pengaruhnya. Ya kita begini-begini aja, mungkin secara pengetahuan benar, tetapi kalau kita berbicara tentang karakter, semuanya itu menjadi pudar, semuanya itu seolah-olah nggak ada artinya ketika kita mulai meragukan guru, mulai kita mendustakan guru, menganggap guru nggak benar. Nah itu disitulah kita mulai kena. Nah ini yang menurut saya memang penting untuk ditekankan. Mungkin orang lain dari perspektif yang berbeda nggak setuju, tapi menurut saya jangan ajarkan anak mendebat dalam pengertian negatif, protes kepada guru. Jadi kalau ada guru yang salah, jangan anak yang menghukum itu, jangan anak yang kemudian protes macam-macam. Guru itu biarkan atasannya yang menilai, biarkan atasnya. Kenapa? Supaya anak itu terbiasa menghormati guru. Saya termasuk orang yang meyakini ada barokah, ada manfaat ketika kita belajar itu melakukan sikap yang ta'zim, baik dengan guru. Bahwa kita nggak setuju dengan guru secara akademik, itu biasa aja. Kita boleh kok, misalnya, menurut kamu gimana? Saya nggak setuju dengan Bapak, boleh. Tetapi sikap kurang ajar menganggap gurunya itu sama saja dengan yang lain, itu jangan sampai diajarkan kepada anak didik. Makanya saya sering bilang, kamu jangan memprotes, kamu jangan pernah misalnya gurumu salah, lalu kamu yang menghakimi gurumu, itu jangan. Kamu murid, jadilah kamu murid. Biarlah guru ini yang menghakimi atasannya. Sama sebenarnya ketika di rumah, jangan kasih pendidikan anak yang kemudian menjadi kurang ajar sama orang tua. Karena ketika anak itu kemudian durhaka kepada orang tua, sesungguhnya orang tua punya andil yang besar ketika anak menjadi durhaka. Kenapa? Tanya, kenapa anak durhaka? Jangan-jangan selama ini secara tidak sadar saya mengajarkan durhaka. Apa misalnya? Entah bapak, entah ibu, melihat anaknya itu diajari protes ke orang tuanya, entah ayahnya, entah ke ibunya, diajari kurang ajar, dibiarkan. Lama-lama ketika besar dia merasa saya berak-berak aja. Jangan. Bahkan kalaupun orang tua bertengkar, jangan biarkan anak itu memihak kepada orang tua yang kemudian menjadi kurang ajar kepada satu orang tua yang lain. Biarkan orang tua itu bertikai, misalnya dia itu berantem antar orang tua, jangan libatkan anak-anak. Kenapa? Karena itu sama dengan mengajarkan anak, membiarkan anak kurang ajar kepada orang tua. Dan itu yang kemudian dalam konsep ini disebut membuat anak kemudian menjadi tidak percaya kepada orang tua, ragu kepada orang tua, dan itu akan menghancurkan sistem. Sama dengan belajar. Percuma kita belajar sama guru kalau kita nggak percaya. Mending nggak usah aja belajar sejak awal. Begitu kita milih, disitulah sebenarnya ya sudah, inilah pilihan saya. Apapun yang terjadi. Jadi jangan biarkan pendidikan kita mengajarkan anak kurang ajar kepada guru, kurang ajar kepada orang tua, jangan santai. Karena apa? Tadi, fatarji'u min haitsu ji'ta. Kamu sama saja tidak pernah beranjak dari tempat kamu berangkat, dari tempat kamu memulai. Gak manfaat ilmunya kalau bahasa pondok begitulah. Kamu seperti menghancurkan apa yang sudah kamu bangun. Jadi misalnya ibaratnya orang itu membangun. Sekali kita tidak percaya, pondasinya itu guru. Ya sudah, sama saja dengan kita itu sudah bangun, kita hancurkan lagi. Habaan, manturo, bagaikan debu yang berterbangan, gak ada manfaatnya. Fandur ahsanat ta'wilat, baltamis ahsanan makharij.
Fangdur mongko ningalana sira ahsanat ta'wilati ing bagus-baguse takwil wal tamis lan golek sira ahsanal makhariji ing apik-apike jalan keluar. Maksudnya kalau melihat sesuatu yang tampaknya guru itu tidak benar, coba kamu husnudzon. Coba cari penafsiran, cari dugaan yang benar. Jangan apalagi kemudian langsung suudon ya. Ibaratnya ini satu contoh. Kan pernah suatu saat Kanjeng Nabi itu bersama istrinya. Saya lupa ya. Kalau nggak salah Maimunah. Beliau itu berjalan di dalam kegelapan bersama Maimunah. Mari kita perhatikan. Lalu ada sahabat. Sahabat itu menjauh karena khawatir. Kan begini kira-kira ya kan di dalam kegelapan. Loh, Kanjeng Nabi kok jalan sama perempuan. Nah sahabat sebagai murid itu mencoba menciptakan suasana yang tidak membuat Kanjeng Nabi kiku dengan menjauh. Gitu ya kira-kira ya. Itu sikap murid yang benar. Jangan kemudian malah, siapa ini? Kok jalan sama guru kita? Gitu. Enggak. Apa meneh, apalagi kemudian dijadikan bahan gunjingan. Keliru. Itu dari sisi sahabat. Nah yang menarik, gurunya juga harus jangan menempatkan diri fi maudhi'ir ribah. Jangan menempatkan diri pada situasi yang bisa disuudoni. Dalam hal itu tadi kisah itu, Nabi langsung gini, begitu ada sahabat yang tahu, langsung dipanggil, sini, ini tadi, ini yang sama saya ini istri saya, Maimunah. Supaya menghilangkan, kalau di dalam istilah fikih itu, supaya tidak jatuh pada situasi syubhat. Syubhat itu remang-remang. Kenapa? Karena kalau syubhat dibiarkan, itu bisa menjadi mendorong orang untuk menggunjing, bertanya-tanya. Coba kalau misalnya Nabi tadi tidak bilang, sahabat dipanggil, sahabat, ini istri saya Maimunah yang saya ajak ini. Oh, berarti yang muridnya juga seneng karena, alhamdulillah guru saya tidak melakukan apa-apa. Kan begitu? Coba kalau Kanjeng Nabi diam, mungkin katakanlah dia hormat, tapi kan menimbulkan justru gurunya itu yang membuat muridnya itu kurang ajar. Karena membiarkan murid kemudian bertanya-tanya. Itu loh maksudnya. Maka ini juga pesan untuk guru. Guru juga jangan sampai jatuh atau berada dalam situasi syubhat, remang-remang yang membuat muridnya itu berpikir yang bukan-bukan. Penting ini pelajaran dari Nabi itu. Ya, gurunya jangan sampai kemudian menimbulkan sakswangka kepada muridnya. Murid juga harus melihat, kalau melihat sesuatu yang tampak seperti salah, coba dipahami atau ditafsirkan dengan benar. Maksudnya ditafsirkan itu jangan kemudian ditafsirkan buruk dulu. Siapa tahu gitu kan. Ya, tadi misalnya kalau saya bayangkan ya, sahabat itu kira-kira begini. Nggak mungkin lah Nabi masa jalan sama perempuan lain. Pasti itu siapa, cuma saya nggak tahu. Itu aja. Nah gurunya juga begitu. Supaya ini tidak terjadi, muridnya kemudian berpikir yang aneh-aneh, dipanggil, sini. Ini istri saya Maimunah, gitu loh. Itu keduanya harus jalan bareng. Cuma sekali lagi, mereka punya jalan yang berbeda. Memang di dalam syariat itu ya, kalau saya perhatikan begini. Orang itu dilarang mencuri. Berarti ini satu larangan kan? Tapi di sisi lain, orang yang punya barang itu juga diperintahkan untuk tidak sembarangan nyimpan barangnya atau menaruh barangnya. Kenapa? Karena yang namanya kejahatan itu harus dicegah dari dua arah. Pelakunya maupun orang yang mungkin saja bisa menjadi korban ini juga jangan sampai melakukan sesuatu yang mendorong orang lain melakukan kejahatan.
Ya karena kesempatan itu akan mendorong. Makanya kalau dalam fikih, kalau ada orang mencuri, tapi barang itu di tempat yang tidak biasanya, maksudnya ditaruh di sembarang tempat sehingga diambil orang, maka orang ini tidak kena had. Tidak kena had karena ada unsur kesalahan dari pemilik barang. Itulah pentingnya. Dalam kasus hubungan guru dan murid juga demikian seharusnya. Kejahatan itu harus diantisipasi dari kedua arah. Supaya muridnya tidak berpikir yang aneh-aneh, gurunya juga jangan dong kemudian melakukan sesuatu yang membuat muridnya sangka. Murid juga demikian. Kalau murid melihat guru yang tampak seperti melakukan kesalahan, coba lihatlah, tafsirlah dengan perspektif yang tidak menyalahkan guru. Kira-kira begitu. Sampai tadi. Waqad taqaddama qaulu syekhi suyukhina. Lan teman-teman nus dingin apa qaulu syekhi suyukhina. Guru kita Sayyidi Ali radhiyallahu anhu. Nahnu tai kita idza kulna nalikane ngucap kita saning suci-suci. Fakharaja mongko metu apa iku mosek farahna mongko seneng kita maratan ing dalem saambalan utawa kelawan saambalan. Wa idza lam yakhruj farihna fariha yafrahu ge. Farihna asyra marat. Mongko seneng kita asyra maratin ing 10 ambalan. Wa ma dzakalan ora ana apa dzaka iku mengkono wa malan ora ana apa wa malan ora ana apa dzaka mengkono seneng 10 kali ketidak jadi keluar illa liwis ainadrihi kejaba krana luase pandangane iku mausyuh wa tamakkunihi lan tumancepe iku mausyuh fi ma'rifati rabbih ing dalem fi ma'rifati rabbih ing dalem ngawuruhi utawa ma'rifat ing pangerane wa aidan qad yataliu. Jadi maksudnya begini, kalau kita mengatakan sesuatu dan terjadi, maka kita senang itu hanya sekali. Tetapi ketika itu tidak terjadi, maka kita senangnya 10 kali. Aneh kan? Kalau yang dikatakan itu yang misalnya mengatakan suatu, lalu terjadi, itu senangnya sekali. Tapi kalau mengatakan sesuatu, tidak terjadi, senangnya 10 kali. Aneh kan? Orang itu kan seolah-olah atau biasanya, kalau misalnya mengatakan sesuatu, terjadi, loh hebat kan saya. Ini enggak. Kalau tidak terjadi, malah senangnya berkali-kali lipat. Kenapa? Ini terkait tadi. Tidak terjadi itu bukan berarti Allah tidak menepati janjinya. Itu yang disebut liwus ainadhorihi wa tamakkuni fi ma'rifati rabbih. Karena sangat luas pandangannya, karena sangat mendalam, tamakun itu mendalam pengetahuannya tentang Tuhannya. Jadi itu ilmunya sudah ilmu tingkat dewa itu. Ya, sesuatu yang harusnya senang tapi biasa-biasa saja, yang harusnya tidak senang malah senangnya berkali-kali lipat atau berlipat-lipat. Wa aidan qad yattali'u awliya wa aidan qad yattali'u awliya'uhu ala nuzulil qada yuttali'u awliya'uhu. Wa aidan halim malaikat yuttali'u lan terkadang meruhaken sapa Allah awliya'uhu ing waline Allah ala nuzulil qada ing atase tumurne qada wala yuttali'uhum lan orang ngawuruhaken sapa Allahum ing aulia ala nuzulil lutfi ing atase tumurune kawelasan. Fanzilu dzalikal qada mongko tumiba utawa turun apa dzalikal qada mengkono kejadian qada kepastiannya Allah mashuban khalitin barengi bilutfi kelawan bilutfi kelawan kasih sayang utawa kelembutan. Fanzilu khafifan mongko tumurun apa mengkono kodok khofan kelawan enteng sahlan tur gampang hatta yaduna sehingga nyongko sopo iku mau yudonu sehingga den sangka apa anus tuhune iku mau kodok iku lam yanzil ora turun. Jadi begini maksudnya, terkadang Allah tuh memberitahukan peristiwanya, maksudnya
ini nanti akan terjadi demikian. Itu wali Gusti Allah, wali aulia Allah dikasih tahu sama Allah. Jadi nanti turun loh, ada bala atau ada bencana atau akan terjadi musibah, dikasih tahu, tapi belum tentu dikasih tahu bahwa itu datangnya dengan cara yang lembut dan penuh kasih sayang. Sehingga ketika itu terjadi, karena disertai dengan kelembutan, disertai dengan kasih sayang Allah, seolah-olah tidak terjadi. Jadi dengan perkataan lain sebenarnya begini, wali itu sebenarnya tahu nggak sih apa yang akan terjadi? Ya nggak, dia belum tentu tahu. Tapi ada kalanya beliau, para wali itu dikasih tahu oleh Allah. Cuma begini ya, dalam percakapan itu sebaiknya kita tidak mengumbar hal-hal yang semacam itu. Saya tuh ingat kisah ya kayak Mbah Dullah, Mbah Arwani, itu yang banyak diyakini oleh banyak orang sebagai wali. Itu kalau keramatnya kelihatan malah nangis. Maksudnya tuh menyesal. Ya, karena keramat kelihatan di dunia akan hilang 1 derajat di akhirat, kira-kira begitu. Jadi kalau kelihatan, waduh, misalnya keramat itu tahu ada sesuatu yang akan terjadi lalu diomongkan dan benar-benar terjadi. Itu kalau wali yang saya dengar nih ya, kayak Mbah Dullah, Mbah Arwani, Kudus, Mbah Dullah, Salam, kajian, malah tidak ingin keramat-keramat yang kayak gitu kelihatan di muka umum. Ya itu tadi ya. Jadi tingkat dewa itu enggak seperti keinginan manusia. Karena enggak ada lagi orang kemudian sudah mencapai tingkat itu kepingin kelihatan wow di hadapan orang lain, enggak. Bukan itu sudah enggak ada yang kayak gitu, itu sudah enggak ada. Kalau sudah jadi wali Allah. Wa qad syahidna hadza wa ma qablahu min awfisya min asyakhina radhiyallahu anhum. Wa qad syahidna teman-teman wis ningali kita hadang ikilah kejadian makoblan ing perkara keblo kang dalam sadurunge hadza minal fungsina saking awak dhewe ingsun wa min asyakhina saking pira-pira guru-guru kita radhiyallahu anhum falam yang mengko ora kurang apa situkuna apa jujur kita, yakin kita, walam yukhmitnan ora memadamkan apa iku mau peristiwa utawa bala atau apapun nuro sariratina ing cahaya hati kita. Falillahil hamdu, mongko iku tetep kedue Allah alhamdu utawi puji Rabbuna doh pangeran kita. Jadi pengalaman para wali, mereka para wali, kejadian-kejadian kayak seperti itu tidak kemudian membuat mereka kemudian menjadi lemah imannya, tidak. Semuanya biasa-biasa aja. Jadi saya selalu teringat dalam bahasa Allah yarham al-maghfurlah Mbah Maimun itu bahasanya kurang lebih seperti ini. Menanggapi dunia itu duit ora kok terus seneng, orang duit ora kok terus seneng, orang duit ora kok terus ora seneng. Yus biasa wae. Maksudnya itu punya duit nggak punya duit ya sama aja. Maksudnya tidak kemudian kayak OKB, ugal-ugalan belanja, enggak. Biasa-biasa aja. Punya duit ya begitu, nggak punya duit ya begitu. Bahkan orang lain juga nggak melihat. Sebenarnya punya duit nggak sih? Karena punya duit nggak punya duit, ya perilakunya, tindakan sehari-harinya sama aja gitu. Ya, kalau kita sudah bisa mencapai itu luar biasa kita ini. Tambihun, kana Syekhuna al-Faqih al-Allamah Sayyidi At-Taudi bin Saudah yastashkilu hadil hikmah. Tambihun utawi kono perkeling. Kana nopo sopo Syekhuna guru kita al-Faqih kang ngalim fikih al-Allamah Sayyidi At-Taudi bin Saudah. Ono iku yastashkilu iskal janggal sopo guru hadil hikmata ing ikilah hikmah. Wa yaqulan ngendika sapa iku Syekhuna al-Faqih kaifa yutasawwaru hale kaya apa den gambaraken apa ta'yinuz zamani,
apa nyatakaken zaman. Bagaimana menggambarkan bahwa Allah itu ketika kan di awal disebutkan kalau Allah menjanjikan sesuatu dan belum terjadi, kan ada dua kemungkinan. Allah memang sudah menetapkan waktunya atau Allah belum menetapkan waktunya. Maksudnya tidak menentukan waktunya kapan akan terjadi. Kan di kemarin begitu, kalau sudah ditentukan waktunya, kalau tidak terjadi gimana? Kalau belum ditentukan waktunya, ya itu kan gampang, bisa jadi dekat atau tidak dekat. Nah kemarin penjelasannya kan, kalau belum ditentukan waktunya, ya ada beberapa hal, kalau sudah ditentukan waktunya, misalnya hari ini akan terjadi seperti ini. Kalau tidak terjadi, itu kita harus mengartikan ada syarat seperti yang pertemuan sebelumnya ya. Ada syarat yang kita tidak tahu bahwa itu terjadi jika seperti kemarin apa? Kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus itu kan mengabarkan kaumnya, kamu akan disiksa. Lalu Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya. Ternyata nggak jadi disiksa. Kenapa? Karena sebenarnya ada satu hal yang dilupakan, itu disiksa kalau mereka tidak masuk Islam. Ternyata setelah ditinggal, kemudian mereka menjadi sadar berkat hidayah Allah dan Islam, sehingga tidak dibinasakan kaum Nabi Yunus. Itu yang dimaksud yang kemarin kita bicarakan. Nah sekarang beliau ini Syekh janggal. Terus kemudian dibilang begini, in kana bil wahyi faqad inqata'a. In kana lamun ana apa iku muta'inu zaman til wahyi kelan wahyu faqad inqata'a mungko lamun kepegot apa wahyu. Kalau ditentukan masanya, oke. Nah, ditentukan itu dasarnya atau yang memberitahukan bahwa ini akan terjadi hari ini itu siapa? Kalau dengan wahyu, kan wahyu sudah selesai karena Nabi sudah selesai. Terakhir Nabi Muhammad kan, setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi wahyu. Lalu dasarnya apa? Dikatakan bahwa ini akan terjadi hari ini. Nah gitu, yang dimaksud pertanyaan beliau Syekh Al-Faqih Sayyidi At-Taudi tadi. Lalu wa in kana bil ilham. Lan lamun ono opo iku muta'ilu zaman, menentukan waktu kapan terjadinya suatu peristiwa, iku bil ilhami kelawan ilham, fala yalzam mengko ora tetep nasyaki sang ragu fi ing dalem iku mu ilham opo al qadhu nyacat fil basirati ing dalem mata hati. Kalau yang menentukan atau menginformasikan itu adalah ilham, bukankah tidak percaya ilham itu tidak sampai kemudian menurunkan derajat mata hati kita atau menumpulkan mata hati kita? Karena ilham. Kalau wahyu harus dipercaya. Kalau ilham nggak dipercaya. Itu kira-kira kejanggalan Syekh At-Taudi. Nah kemudian dijawab sama syarih begini. Oke, idla yajibu kena ora wajib opal imanu iman bihi kelawan iku mau ilham. Karena percaya dengan ilham itu tidak wajib. Makanya kalau di fikih misalnya di hadis itu, bagaimana dengan hadis yang diriwayatkan dengan mimpi? Oh nggak wajib dipercaya. Misalnya qadhiyat pernah misalnya ada orang mengatakan kepada qadhiyat, saya bermimpi ketemu Rasulullah bahwa hukumnya ini begini, begini, begini. Kata qadhiyat, saya tidak mimpi, saya langsung tahu langsung dari Rasulullah bahwa Rasulullah tidak mengatakan seperti itu. Maksudnya apa? Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari dan sampai Rasulullah. Dengan kata lain, beliau tidak mewajibkan percaya dengan apa yang disebut ilham. Ya, itu pandangan. Ya, kalau di dalam hadis ada Syekh Qadhiyat, kalau di sini ada yang disebut Sayyidi At-Taudi. Kemudian jawaban syarah begini, kulna ngucap kita. Kalamun utai kalam kita iku ma'al muridina iku sertane wong sing murid. Murid itu yang ikut, kalau dalam kitab bahasa teknisnya itu para anggota thariqah. Al-muridina. As-siddiqina kang podo banget percoyone. Kang podo banget percoyone. Kita udah bahas as-siddiqina di pertemuan-pertemuan sebelumnya. As-sairina kang podo lumako awil wasina. Yang kepingin sampai, kepingin musul, yang mencari jalan mencapai kepada Allah. Jadi kata syareh, yang saya katakan tadi
bahwa kamu harus percaya guru kamu. Kalau guru kamu, wali kamu, kemudian mengatakan, saya mendapatkan ilham, akan terjadi bencana seperti ini. Kamu percaya, gitu kan? Kata Syekh Tauhidi, kok aku harus percaya? Apa itu wahyu? Kan bukan. Kalau wahyu kita memang harus percaya. Itu kan ilham. Padahal ilham tidak wajib dipercaya. Kata Syareh, berarti Ibnu Ajibah, omongan saya tadi itu untuk memang orang-orang yang pengen mencapai jalan menuju ma'rifatullah. Pengen mendekatkan diri kepada Allah dengan tadi itu wusul, istilah-istilah dalam tasawuf yang wusul, ma'rifat, tajalli gitu. Bagi orang-orang seperti itu gitu. Wahum utawi al-muridin as-siddiqin as-sairin al-wasin iku mutalabuna den tuntut bitasdiqi kelawan beneraken lil asyakhi maring pira-pira guru fi kulli ma nataku ing dalem saben-saben perkara natau kang ngucap sapa asyah idzim krana utawi iku mau asyah iku warathatul anbiya'i pira-pira pewarise Kanjeng Nabi. Fahum utai kumo al asyah iku ala qadami ing atase dalam maksudnya mengikuti jejak al anbiya. Faril anbiya mongko iku tetep kedue anbiya para nabi wahyul ahkami utai wahyu hukum. Waril auliya lan iku tetep kedue auliya wahyul ilhami utai wahyu ilham. Kalau para nabi punya wahyu yang menetapkan hukum, maka para wali itu punya wahyu dalam bentuk ilham. Li'annal quluba kana sedene ati iku idza safat nalikane bening apa al qulub minal agdari saking pira-pira kotor wal aghyarun pira-pira yang berubah wa mulat lan den penuhi apa qulub bil anwari kelawan pira-pira cahaya wal asrar lan pira-pira rahasia la yatajalla mongko ora nyoto ora nampak fiha ing dalam qulub apa illal haqu kejaba kebenaran fa idza nataku mongko nalikane ngucap sapa asyah bisa ini kelawan sisi min wa'din bene sangi janji awaidin utawa ancaman yajib wajib alal murid yang atas murid yang atas para anggota ya muridin ya seperti tadi yang saya sampaikan secara teknis tuh ya anggota toreko gitu wajib opo tasdikuhu benerake iku mau ucapane syekh fa idza dakhala mukanalikan manjing hu ing iku mau murid apa taskikun meragu-ragukan ataradudun utawa mamang miter-miter fima ing dalam perkara wa'ada kang janji ing masapa Allah ala lisan nabi ing atase lisane Kanjeng Nabi au syekhihi utawa gurune wong mau ala lisan nabi au syekhihi nabihi berarti nabi atau gurunya muridin qadaha mongko nyacat apa dalika mengkono taskik tasakkuk atau taraddud nyacat fi nuri basirati ing dalem cahaya mata hatinya wa akhmad dalan memadamkan apa iku mutaskik sariratuhu ing sariroh yang sudah kita bahas kemarin ya. Saya nggak tahu kalau dalam bahasa Indonesia itu sebutannya apa. Karena sebenarnya basiroh sama sariroh itu ya sama-sama mata hati sebenarnya. Kita menyebutnya seperti itu. Fa'idha lam yu'ayyinal mongko nalikane ora nyataaken sapa iku mau syekh zaman atau begini. Fa'idha lam yu'ayyan mongko nalikane ora den nyataaken apa zamanuhu zamane iku mau wa'du au wa'id intadara mongko ngenti untuk dira mongko den tunggu apa wukuhu tumibane wa'du au wa'id wa intalan senajan dawa apa iku wa'du au wa'id. Saiki wa in uyina lan lamun den nyataaken apa zamanuhu zamane wa'id au wa'du walam yakolan ora tumiba ta'awwala mongko nakwil sapa iku mau al murid itu mesti ya sama gunakan di kita namanya murid SD, murid SMP itu kira-kira juga dari bahasa Arab muridun orang muridun itu aroda yuridu fahuwa muridun orang yang mengharapkan apa? Mengharapkan wusul ilallah sampai kepada ma'rifatullah sampai kepada mencapai derajat ma'rifat itu istilahnya ya. Kalau dalam ma'rifat itu mengenal, bukan mengetahui tapi mengenal Allah. Mengenal dalam arti yang paling dalam.
Walam yaqo ta'u walam mongko nakwili sapa iku murid fihi ing dalem wa'id au wa'dun yang lam yaqo sing urung terjadi. Jadi oke, nanti saya jelaskan ma ing perkara takau tamu dengan ma fi haqqi rusul ing dalam haqqi rusul min tawaqqufihi ing dalam tawaqqufi rusul ala asbabin ing atase pira-pira sebab wa syurutin lan pira-pira syarat khafiyatin ingkang samar. Wa bihadzal kelawan ikilah penjelasan farraqu mengko padha bedakaken sapa ulama sufi banas siddiq ing dalam antara sing disebut siddiq, orang yang yakin tanpa keraguan sama sekali, itu yang disebut as-siddiq. Seperti saya sudah jelaskan kemarin, Abu Bakar as-siddiq. Kenapa disebut as-siddiq? Karena punya keyakinan yang sangat mendalam tanpa keraguan sedikit pun terhadap kebenaran Kanjeng Nabi. Dibedakan antara siddiq dengan as-shadiq. Orang yang percaya begitu aja. Sebab apa? Li'anna siddiq sunis wong kang percaya, sangat percaya, iku la yataraddadu, orang mamang sama sekali ya ta'jabulan ora gumunan. Wasadiku utawi wong sing percaya ngono tok iku yataraddadu mamang summa jismu mongko keri-keri mantap. Mamang dhisik lagi mantap. Wa in ra'a lamun ningali sapa iku ma'asadiq kharqa adatin ing perkara kang bedah kebiasaan, maksudnya di luar kebiasaan. Diobong malah ora kobong, ku jenenge kharqul adah. Ta'jab mongko gumun sapa as-shadiq, wastaghrabalan menganggap aneh sapa as-shadiq, wallahu taala a'lam. Jadi begini. Di sini ini intinya menekankan kamu harus percaya gurumu 100% tanpa ada keraguan sedikit pun. Apapun dikatakan. Jadi dalam contoh ini misalnya, dalam pembahasan ini misalnya, kalau gurumu menceritakan bahwa tanggal sekian akan terjadi balak, gempa, atau terjadi apa gitu ya, terus tidak terjadi, ini yang paling krusial di sini. Atau oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Kalau guru misalnya menyampaikan bahwa akan terjadi bencana tanpa menentukan atau menyebutkan kapan waktu terjadinya, ya itu gampang lah ya. Bisa besok, bisa lusa, bisa setahun lagi, bisa 10 tahun lagi, kita nggak tahu. Itu mudah dijelaskan. Tapi bagaimana seandainya gurumu mengucapkan sesuatu seperti tadi misalnya, dengan menjelaskan kapan terjadinya. Besok akan terjadi gempa. Nah, ternyata besok nggak terjadi. Itu kalau kamu sebagai al-murid, orang yang ingin mencapai tingkat derajat ma'rifat kepada Allah, maka kamu tidak boleh mendustakan. Oh, berarti guru saya itu bohong. Berarti guru saya itu nggak waskito, sebenarnya nggak tahu. Lalu kamu meragukan, itu nggak boleh dalam konteks yang dibicarakan di sini. Lalu apa yang harus dilakukan? Kamu harus menafsirkan apa yang diucapkan gurumu seperti cerita pada Rasul kemarin. Apa itu? Contoh tadi misalnya, Nabi Yunus menyampaikan kepada kaumnya, hei kamu akan dibinasakan. Ternyata nggak dibinasakan. Maka gimana? Ya ditakwil aja. Nabi Yunus mungkin tidak mengatakan, tidak menyebutkan bahwa disiksa kalau tidak masuk Islam. Gitu kan? Nah, kan orang kemudian berpikir, bukannya kemarin udah dibilang akan dibinasakan, kenapa nggak jadi dibinasakan? Karena ternyata ada syurut, ada syarat yang peristiwa itu digantungkan pada syarat tersebut. Peristiwa ini terjadi kalau syarat ini terjadi. Tetapi syarat yang khofiyah, yang samar, yang tidak banyak orang mengetahuinya ini tidak tahu. Sehingga seolah-olah janjinya nggak benar. Itu maksudnya. Nah, guru sama. Gimana? Coba lihat misalnya gurunya. Gurunya gimana? Gurunya itu ngomong besok akan terjadi gempa.
terus nggak terjadi, ya kita artikan gitu. Kalau bagi orang yang dianggap siddiq, maka kamu harus mengartikan, oh bisa jadi yang dimaksudkan itu terjadi gempa kalau, nah kalonya ini yang kita nggak tahu. Syaratnya itu kita nggak tahu, tapi pasti kalau kalau syarat ini terjadi, gempa pasti terjadi. Kurang lebih yang dimaksud seperti itu. Nah begini, ya tadi sudah disebutkan beda antara as-siddiq dengan as-shadiq. As-siddiq itu orang yang ragu tanpa sedikit pun, orang yang yakin tanpa sedikit pun keraguan. Nah saya ingin ini komentar saya di luar kitab ini ya. Jadi kalau kita mengingat kisah Nabi Musa dengan Nabi Khadir, itu kan dua jalan yang tidak ketemu. Nabi Khidir itu atau Nabi Khadir itu menggunakan ilmu hakikat. Tidak ada apa-apa, tiba-tiba kapal yang membantu dia justru dipecah, dirusak. Diproteslah sama Nabi Musa. Kenapa dipecah? Padahal Nabi Musa orang mau belajar kepada Nabi Khidir sudah dibilang, kamu jangan tanya-tanya ya. Jangan tanya-tanya kalau saya melakukan sesuatu. Artinya apa? Kamu percaya aja sama saya, nggak usah tanya-tanya. Nggak taunya begitu dipecah, tanya Nabi Musa. Kok dibaca Nabi Khidir? Kan dia bantu kamu gitu ya. Satu. Lalu percaya lagi kedua. Nabi Khidir ketemu rumah yang hampir runtuh di suatu desa. Nah, dia di desa itu ditelantarkan sama penghuninya, sama penduduk desa. Ada rumah yang mau jatuh, roboh, dibangun. Diprotes sama Nabi Musa. Nabi Khidir, bukannya penduduk sini itu nggak aware, nggak peduli sama kita. Kok kamu malah bangun rumah yang mau runtuh? Dua, Nabi Musa, bukannya sudah ku bilang, kamu jangan tanya-tanya apapun yang saya lakukan. Dua kan. Tiga, ada anak kecil dibunuh. Ya pasti protes. Nah, dalam konteks ini memang ada dua cara pandang yang benar-benar berbeda sehingga pada akhirnya kan hadza firaqum baini wa bainik. Maksudnya udahlah kita pisah aja, kita nggak cocok. Kenapa? Karena Nabi Musa menggunakan pendekatan dohir. Orang merusak kapal dan bantu itu buruk. Ternyata yang dimaksud dalam pandangan tentu dengan wahyu ataupun ya wahyu lah karena Nabi ya. Karena Nabi Ibrahim, Nabi Khidir tahu di depan itu ada penguasa yang zalim, yang suka mengambil kapal orang. Maka ini dirusak supaya ketika lewat di depan pemimpin yang zalim itu tidak diambil, karena yang diambil sama penguasa yang bejat ini adalah kapal-kapal yang bagus. Berarti tujuannya baik dong. Cuma Nabi Musa nggak tahu apa yang akan terjadi di depan itu. Itu bedanya. Sama dengan jidarun yuridu ayang qadha, ada tembok yang mau runtuh kemudian dibangun. Kenapa? Karena di situ terpendam apa? Di situ terpendam harta waris, harta karun yang dimiliki oleh anak yatim. Tapi Nabi Musa juga nggak tahu dong. Nah disitulah kalau kita kaitkan dengan ini, murid itu jangan tanya-tanya. Ya Nabi Khidir tadi, kan Nabi Khidir tahu apa yang dilakukan. Tentu berdasarkan wahyu kalau Nabi Ibrahim. Dan Nabi Musa tidak bisa diam karena itu tindakan yang menurut beliau tidak benar. Nah, jadi kira-kira gambarannya kalau orang harus percaya itu seperti yang dikatakan Nabi Khidir. Kamu harus percaya gurumu, itulah Nabi Khidir. Musa, kamu mau jadi murid saya, oke, kamu jangan tanya-tanya kalau saya melakukan sesuatu gitu. Bahkan kalau di cerita-cerita di kitab-kitab Sufi itu di Toreko kan salah satu yang sering digunakan contoh adalah kalau gurumu itu mencuri,
Kamu jangan kemudian lalu guru kok mencuri. Enggak. Coba tafsirkan yang baik. Jangan-jangan itu bukan mencuri maksudnya. Sama dengan tadi Nabi Khadir kan. Kok dipecah? Kalau kita berpikir baik, mungkin maksudnya dipecah supaya tidak diambil oleh penguasa yang kejam, gitu kan? Caranya begitu, tapi ya itu tadi, memang sekali lagi beda karakter Nabi Musa dengan Nabi Khadir, sehingga pada akhirnya ya udah nggak cocok. Ya. Nah, beda lagi sama kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kalau di sini karakternya as-shadiq was-siddiq. As-shadiq tadi kan disebut orang yang yakin setelah melalui keraguan. Nabi Ibrahim itu mencari kebenaran. Misalnya falamma afala qala la uhibbul afilin, itu ayat-ayat itu terkait dengan bagaimana Nabi Ibrahim mencari Tuhannya. Tuhanku yang mana sih Tuhan itu? Bulan bukan. Masa Tuhan hilang? Masa Tuhan terbenam? Itu pencarian yang rasional gitu kan. Termasuk ketika Rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Nabi Ibrahim berkata, Tuhanku, tunjukkanlah bagaimana engkau membunuh atau menghidupkan orang yang mati. Qala awalam tu'min. Ibrahim, apa kamu tidak iman, tidak yakin? Qala bala, iman ya Allah. Walakin liyatma'inna qalbi, supaya hatinya lebih mantap, lebih yakin. Oke. Nah, tetapi di sisi lain, Nabi Ibrahim juga pernah berada, tentu ini sudah masa yang beliau Nabi Ibrahim sudah mencapai tahap as-siddiq, yaitu ketika Nabi Ibrahim, inni ara fil manamini anni azbahuka fandur madza tara. Nabi Ibrahim bilang, saya bermimpi menyembelih kamu, putraku. Nabi Ibrahim tidak lagi bertanya dalam status atau dalam situasi atau dalam kedudukan beliau yang sudah mencapai tahap as-siddiq, apapun yang diperintahkan Allah, apapun yang dilihat karena ilham, karena ru'ya fil manam, bagi Nabi itu adalah kebenaran. Maka nggak ada sedikit pun keraguan. Langsung aja, fandur madza tara. Maksudnya apa fandur madza tara? Fandur madza tara. Anakku, apa pendapatmu? Aku bermimpi bahwa aku menyembelih kamu. Inni ara fil manami anni azbahuka. Fandur madza tara. Nah, itu baiknya juga sebagai seorang bapak kan, meskipun ini ilham dari Allah, tetap ada kata-kata fandur madza tara. Fandur madza tara. Apa pendapatmu nak? Ya, Nabi Ismail juga sama. Satajiduni insyaallah minas shabirin itu ya. Ya, monggo Abah. Karena itu perintah Allah, lakukan aja. Nah, inilah posisi Kanjeng Nabi Ibrahim dalam posisi as-siddiq. Beda dengan ketika inni arafil manami atau falamma afala qala la uhibbul afilin, ketika mencari Tuhan, mencari keyakinan, mencari kepastian. Tetapi sekali lagi tidak bisa kemudian kita mengatakan bahwa dalam kasus Nabi Musa sama Nabi Khadir, bahwa yang benar Nabi Khadir, yang salah Nabi Musa, atau sebaliknya. Karena cerita dalam Al-Quran itu sama sekali tidak menunjukkan ada kecaman atau cercaan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa maupun Nabi Khadir. Berarti dua-duanya sikap yang benar dong. Gitu maksud saya. Demikian juga Nabi Ibrahim ketika menyampaikan Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, Tuhan, tunjukkan kepada saya bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Qala awalam tu'min, gak percaya kamu? Qala bala, percaya ya Allah, walakin liyatma'inna qalbi, tapi supaya hati saya yakin menjadi mantap. Enggak dikecam sama Allah. Demikian juga sikap Nabi Ibrahim
Inni ara fil manami, inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Saya melihat, mendapat ilham harus menyembelih anakku, mendapat wahyu harus menyembelih anakku. Itu juga tidak dikecam. Artinya itu sikap yang benar. Cara mencari kebenaran, cara mengiyakan atau melakukan perintah Allah itu dilakukan semuanya, baik versi Nabi Khadir, versi Nabi Musa, versi Nabi Ibrahim ketika meminta supaya diperlihatkan bagaimana Allah menghidupkan yang mati, atau ketika Nabi Ibrahim menyampaikan kepada Nabi Ismail bahwa saya harus menyembelih kamu, itu semua sikap yang tidak dikecam oleh Allah. Sehingga ya ini al-muridin, ada yang menggunakan model seperti ini, kita semua harus bisa menerima itu. Tajallah lil abdi, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.